dan pengurus harian. Sengaja ini yang kita undang aja pengurus harian, ditambah ketua pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Ustadz Yusuf, pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Aswan Yayasan Sinar Bakti yang saya hormati, saya banggakan, beserta para santrinya, yang terjadi. Nanti Asuhan Yayasan Amanah, terima kasih. Memang wilayah hanya seperti jalan ke puncak macet. Bapak pimpinan Yayasan Melati, Organis Budi Wajiman, dan Ustadz Asbillah Kurniawan, pimpinan Yayasan Amanah, Bapak Aris Budi Santoso dan Titis Sukowanto, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk sekedar silaturahim sesama kita. Mudah-mudahan kami ikut serta terlimpahi syafaat dari kedua panti asuhan ini. Panti asuhan yang khusus yatim dan anak yatim piatu. Sebetulnya ini tidak seberapa, hanya tali kasih yang akan kita orkan di keluarga besar Sinar Bakti maupun keluarga besar Amanah yang kemarin agak terlambat mengajukan proposal ambulannya, agak gagal, dan mohon maaf, tapi saya akan upayakan untuk segera tahun-tahun ke depan kita berikan ambulan sesuai kita. Dan mungkin juga Sinar Bakti, kalau Sinar Bakti sudah besar ya Pak ya, apa kira-kira apa itu atau tidak nanti tergantung Pak Iwan gimana. Perlu Pak ya, Pak. Terima kasih. Nanti Mas Tanto sama Mas Purwong, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kita tidak memperbanyak, saya mohon mari kita saling bisa mengentaskan bersama-sama anak yatim piatu. Kami pada dewasa ini, saat ini dan berbagai ini, target kami bisa mensantuni 1.000 anak yatim piatu. Yang kali pertama ini sengaja kita mintakan rawuh ke sini, kemudian selanjutnya kami akan sowan ke panti asuhan. Besok Golkar diwakili APBG akan di Kota BB dan memberikan hal yang sama. Kita akan selalu memahatkan Partai Golkar itu partai yang betul-betul nasionalisme religius, sehingga nafas-nafas kegiatan Partai Golkar dinawasi oleh religiositas kita. Dan mungkin di DIY ini satu-satunya partai yang mengadakan semangat rutin, dan kita mempunyai kader penghafal
Al-Quran itu berapa Pak Khalid? 10. Akan kita tambah dan akan kita perkuat untuk pesantren penghafal Al-Quran. Para alim, ulama, para pengurus semuanya, saudara-saudara saya, para ummahat, ibu-ibu kita, ini masih April, mudah-mudahan semangat Kartini spiritnya selalu dalam jantung hati kita. Allahumma amin. Para santri, halo santri, wis bantu jurura perhatikan berpikir. Para santri, harapan masa depan religiositas dan spiritualitas bangsa ini yang akhir-akhir ini sudah mulai luntur. Adik-adik, cucu saya, anak-anak saya, yatim piatu yang tegar, kuat, berani, kokoh, kuat dan berhasil untuk masa depan. Amin. Jangan peluk-peluk gara-gara yatim. Nanti tak kasih amalan. Saya ini sekarang juga yatim piatu. Nek wis kadung tuwa, wis kadung tuwa. Gimana enggak tua ini Pak? Wis iso handoko. Saya enggak mau seperti mereka-mereka ini Pak. Gue enggak dikira kemakmuran. Cukuplah seperti Pak Gadun ini kan biasa-biasa aja Pak Gadun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya suka kalau lihat gambar-gambar Pak Gadun di pernikahan itu ada semangat baru, mungkin lama. Semangat membangun bangsa melalui dunia sosial dan spiritualitas. Betul, saya akui. Saya ini ASN, jadi tidak boleh bela siapa-siapa. Bela yang baik dan yang benar. Syukur membela yang fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah. Kita bersyukur hari ini dipertemukan oleh Allah. Saya pun masih dekat dengan Pak Erwin, sering pengajian. Ini akhir-akhir ini untuk suwe sudah 2 tahun lebih nggak diundang lagi. Mungkin sudah ada idola lain. Alhamdulillah. Tapi saya semakin sibuk Pak. Sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Ya, alhamdulillah hubungannya masih hubungan batin. Ya, di Al-Mukarram ini saya tidak tahu nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi. Memang perjalanan panjang kita. Tapi Allah mempertemukan hari ini merupakan pertemuan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah. Itulah yang disebut kedamaian dan kesejahteraan pertama, itu arti salam. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi. Tidak ada makhluk apapun yang lepas dari kebutuhan yang namanya rahmat Allah. Sholat itu sudah jelas wajib. Puasa itu wajib bagi mukmin. Baca Quran itu kebaikan, bersedekah itu kebaikan. Tapi kalau rahmatnya Allah belum nyampe, maka belum dianggap berhasil. Bahkan di dalam teologi kita, orang yang sejatinya dia dimasukkan ke neraka jadwalnya itu daftarnya, tapi karena rahmat Allah dibela dengan sholawat Nabi, penjenengan bisa masuk surga. Allah maha. Ini orang umur berjuang tadi getih betul bahasa di KPH itu namanya, kita itu ngumpeni jamaah harus sampai getih. Getih itu ya Jarbasuki Mawabeo, menggunakan pikir, menggunakan mikir, menggunakan badan. Alhamdulillah saya berjuang sampai ini belum pernah berhenti, meskipun saya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang presiden. Alhamdulillah kita syukuri pada hari ini. Karena apa? Dengan bersyukur itulah akan menimbulkan potensi baru, power baru, energi baru. Tanpa bersyukur hilang kekuatan kita. Alhamdulillah Golkar ini ya meskipun tidak seperti masa kejayaan dulu ya Pak Gadun, Pak Gadun, tapi masih menunjukkan jati diri dan keinginan luhurnya untuk membangun bangsa ini lebih baik. Betul ya? Insya Allah. Saya secara moral dan secara administrasi masih menjadi anggota Golkar. Yaitu Gerso Darum sing tanda tangan
ada kartu golkar ya tak simpan. Kalau saya ingat kapan saya diundang lagi ke golkar, alhamdulillah ini Lailatul Qadar saya. Makanya begitu dia bilang siap, saya tak membatalkan yang lain dengan harapan karena juga nanti pembagian di sini kita lihat. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan waktu yang banyak, saya sudah siapkan. Yang ketiga adalah keberkahan. Jadi menjawab salam saja sudah mendapatkan 3 kebaikan. Gusti Allah medit apa pelit apa lomo. Lomo. Yang panjenengan matur Gusti Allah medit dimediti kok. Bila Gusti Allah itu baik, lomo, gitu, dermawan, insya Allah Gusti Allah diparing kedermawanan kepada kita. Contohnya pun ini orang mencari minyak susah, beras mulai, alhamdulillah beras ini stabil deh. Adik-adik putra putri kita bisa mendapatkan santunan. Insya Allah doa-doa yatim piatu ini hari ini dicatat sebagai amal kebaikan dan itu insya Allah dicatat di lauhul mahfuznya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amin. Kalau tidak mengharap sana mengharap menungso gagal. Kalau menungso kalau pengen dibalas menungso itu alamat hidup yang gagal. Karena apa? Isinya cuma kecewa. Kadang-kadang kita harapkan malah tidak netes. Ya, karena di dunia ini sesungguhnya hanya butuh 2. 1 jeneng, 2 jeneng. 1 jeneng, 2 jeneng. Wonten yang terkenal, ini radio jeneng prei. Orang sonasi tidak bisa berderma, tidak bisa filantropi. Prei tidak diperhitungkan. Ini dunia nyata. Kita ini hidup di dunia nyata yang butuh adalah nama baik, syukur-syukur. Tadi duwe jenang itu maksudnya kalau kepengen urip ya kudu urup. Gitu. Ono kompor, ono gase. Ini ya ono sing dimasak. Ini pun sunatullah. Saestu. Mungkin Pak Gadol kita doakan ya paling tidak bertahan untuk beberapa saat ya. Karena kapasitasnya insya Allah sudah tidak diragukan lagi karena beliau ini digembleng sejak di Gunung Kidul turun ini dalam rangka untuk membuat enlightenment, membuat pencerahan. Nanti Pak Gadol bisa insya Allah. Kalau tidak siapa lagi? Pak Tommy sudah tidak ada. Allah maafkan ya. Pak Tommy sudah Rahab. Oh masih ada. Yang belum siapa? Yang belum. Nah itu karena saya pernah diberikan sate itu waktu itu ketemu. Ustaz di mana? Saya cuma di pojok SDM. Ustaz Manurung yang kata. Oh Ustaz Manurung. Nah, kalau Pak Tommy, siapa ya? Pak Tommy siapa dulu yang pernah diberitakan ini? Ada Tommy lagi, Tommy Cipisa barangkali. Ya, biasanya kalau di Arab artinya itu malah umurnya panjangnya, jenengan sih nggak pernah dibilang nanti malah umurnya pendek orang itu tergantung sih gawe kadang-kadang jalur umur itu malah diberi pendek karena yang membuat umur bukan kita maunya kan hidup umur panjang, istrinya soleha, mobilnya mewah, omae ape, untuk anaknya pada soleha itu akar pendilung urip diborong kabeh ngerti Mas ya. Hidup itu perjuangan ya. Tidak aja sekedar mengandalkan tangan di bawah. Keberkahan Allah ya tetap harus kita cari. Wa barokatuh penjenengan bayaran piro-piro ya. Kalau tidak barokah itu manfaatnya tidak ada. Kenapa orang-orang kecil itu menyekolahkan putra-putrinya bisa sukses? Kenapa? Rahasianya. Saya sering ngomong di depan pasar Trauro Taman. Bu, ini berapa harganya? 10.000. Ibu sehari berapa jual kelapa muda itu Pak? Ya 10 sampai 15. Habis itu ya pulang capek udah. Berarti cuma dapat uang sekitar 150.000. Tapi alhamdulillah Pak, anak kula niki do sekolah teng UGM kali teng UNJ IKIP. Masya Allah. Sing mobil kinyis-kinyis. B berapa itu? B berapa yang nomor kecil-kecil. Anak emang anak sekolah kata, betul. Artinya apa? Artinya apa? Keseriusan kita ini tidak sekedar ditunjang dengan harta. Tidak sekedar ditunjang.
Gusti Allah itu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang memiliki alam semesta ini adalah Gusti Allah. Segala isinya miliknya Allah. Mau diapa-apain oleh Gusti Allah itu terserah yang punya. Awake dhewe wis foto. Pramila para hadirin hadirat yang kalau melihatkan, sering-seringlah kita membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah itu luar biasa membuka pintu keajaiban, pintu-pintu yang misteri. Kenapa? Al-Fatihah itu pertama kita suka memuji Allah. Kalau orang suka memuji Allah itu tandanya sudah sering membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kalau kita sering memuji manusia, judulnya nanti mau kecewa, nek ora dadi. Ya. Manusia jangan hanya sekedar di etapa 5 tahunan. Pergeseran dunia ini sekarang sudah tidak bisa diprediksi secara mainstream begitu. Sekarang harus berani keluar dari out of box. Tradisi lama harus sudah berani kita keluarkan. Pendekatan perut ya, one-one, door-to-door, persuasif seperti ini sangat efektif sekarang. Bukan sebagai objek, tapi justru nanti menjadi subjek. Suara hati anak-anak itu suara suci. Suara anak yatim itu adalah suara langit lah katakan. Insya Allah dengan Pak Gadun kan di Sewu, Pak Heri lantaran ya. Kalau wasilah itu malaikat Allah yang mengamini, malaikat Allah yang mendoakan, insya Allah itu menjadi kebaikan keberkahan. Paling boten nek baju kuning itu jenenge gol. Nah, insya Allah. Tadi saya mau pakai baju kuning kok sajanya orang enak Pak. Saya itu masih nyimpan oleh-oleh Mbak Tutut dulu. Sampai jamnya Pak Menteri Agraria dulu, saya masih simpan meskipun tidak mati. Ya, saya dulu kan habis ini. Rompi saya masih ada. Saya jadi satgas lagi ya, saya dapat lumayan ya Pak. Oke, ada gambarnya dengan Yuni Sara ya Pak ya. Gunung Kidul. Sama yang gendut itu siapa itu namanya? Farid Harja masih punya. Jadi apa yang pernah kita lakukan itu sebenarnya nggak hilang, justru tidak. Pak Iso itu dulu ditolak, iya. Kalau perlu yang PDI barang, gitu ya. Maksudnya apa? Kita cerahkan masyarakat, karena kita ini adalah miliknya Allah, harus kembali kepada Allah. Partai Golkar itu partai kekaryaan. Saya ini yang saya kenalkan, mungkin itu yang belum kenal. Saya ini anggota kekaryaan. Ya, ketika Mas Farul Muhajir dulu, ya berarti tukang ada. Orang usah sing renung nggih Mas Farul Muhajir tok mawon. Itu ketua, kemudian selesai lalu menjadi yang ketua Pak Suhartono. Jadi akrab, sekretarinya Pak Erwin. Tiap hari sarapan sama Pak Erwin tanya di Jalan Belagasari nomor 46. Pak Erwin aja lupa senenggoni, saya masih ingat. Ya, mampir habis ngajar sekolah. Betapa hidup itu harus diwarnai dengan silaturahmi. Apa yang ditempuh Bunda hari ini sudah pas. Ini sebagai cikal bakal atau semacam giroh baru, motivasi baru, dedikasi baru. Pola-pola hubungan sekarang itu masyarakat sudah tidak bisa didikte. Iya betul, saya nggak menggurui tapi hanya kira-kira seperti itu. Yang tepat adalah ya jenangnya barang gitu. Sekarang masyarakat itu awas, nggak bisa hanya sekedar ceramahin gitu. Mau saya kadang-kadang keliling Kulon Progo di Gunung Kidul di Sleman itu kan oleh-oleh ya. Ngomong ekonomi tapi ranggawa ekonomi tidak ada buktinya ya prei gitu. Alhamdulillah saya ini pembimbing haji sudah wirawiri ke Tanah Suci, beda sekali. Alhamdulillah kita ini masyarakat komunal yang suka silaturahmi, nggak ada di muka kok begini adanya yang menjelang maghrib gelar plastik kemudian tiba-tiba makanan datang sendiri ya Jawa sholat selesai. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa menjadi pola, karena ini adalah hakikatnya kita hidup. Insya Allah kalau kita ini mau ngurus hambanya Allah, kita akan diurus Gusti.
Skenario-nya nggak tahu Gusti Allah. Kita punya skenario, punya desain, punya alternatif. Tapi kalau yang atas tidak meridhoi, Masya Allah berarti minta ampun. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhihi. Sapa wonge sapa wonge sing gelem nulung marang hamba, insya Allah Gusti Allah juga mau nulung. Itu kausalitas itu hukumnya Allah seperti itu. Kita minta tolong Allah tapi tidak pernah menolong orang lain. Jangan pernah harap kita ditolong oleh Allah. Kalau Gusti Allah sing menolong, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Saya ini orang pendatang, dikenalkan dengan banyak orang di Jakarta. Itu tanpa ada yang menyuruh saya kuliah, mau kuliah di mana, jurusan apa, besok jadi apa, apakah besok punya rumah apa tidak, punya mobil apa tidak, dapat istri apa tidak. Insya Allah saya bagus orang tua. Alhamdulillah hari ini Allah sudah memberikan semuanya tanpa harus mengemis, tanpa harus jungkir balik minta. Sebab apa? Kita yakin yang kaya itu Gusti. Tapi jangan lupa di balik haknya Gusti Allah itu juga ada hak kita. Apa hak kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah menjadi disembah, mengabdikan diri kepada Allah. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan dibalik. Jawab tolong baru menyembah. Wah, itu enggak ada rumusnya. Maka resepnya kita kalau mau besar lagi, insya Allah dekatlah dengan orang kecil, dekatlah, jangan dengan orang besar. Dekat dari Pak Ustadz ya lumayan, boleh lah ya. Artinya apa? Ya mendampingi aja kok insya Allah. Karena dulu ada Pak Romo Sagirun ya, Dr. Sagirun, ada Pak Letkol Gartuni, kita meresmikan masjid yang saya pemilihan itu. Kemudian ada Pak Darman ya, kasih betul. Allahumma warhamhu wa afihi wa anhu wa akhirul jauh wa wasifah. Sudah enggak ada. Nah yang meneruskan ya kita ini sebenarnya. Saya itu punya tanggung jawab moral. Karena saya nunut di teratahnya Ngarso Jalur Ayo Jakarta Hati Ningrat sampai Jambul Wanan, termasuk Pak Erwin. 40 tahun saya tinggal di Jakarta tanpa punya musuh. Bagi saya teman 1000 itu kurang. Oh nyatanya kenal Pak Erwin, tiba-tiba saya ada tugas ke Sumbawa, ketemu kok saudaranya Pak Erwin. Loh, kok Insya Allah bertemukan. Besok insya Allah saudara. Masya Allah, Pak Andoko ini berapa jauh no? Padahal panen rambutan ya Pak. Karena apa? Kemuliaan manusia itu sudah dijamin Gusti Allah. Walaupun karena Bani Adam, kita ini dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Adik-adik, anak-anakku yang yatim siapa angkat tangan? Nggak usah ragu-ragu. Nanti saya jelaskan sedikit tentang yatim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu takdir baik. Supaya Anda lebih kuat dalam iman ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Masya Allah, jangankan yatim, umur 7 tahun sudah nggak punya pak, nggak punya ibu. Disiapkan oleh Allah menjadi pemimpin dunia. Sekarang siapa yang berani melampaui track recordnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Michael Hart seorang Kristiani aja nggak berani menempatkan Nabi Muhammad level kedua, level ketiga. No. Dia Superman. Ya, bahkan manusia paling cerdas di dunia itu bagi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan begitu? Karena sudah meletakkan dasar-dasar politik, sosial, kebudayaan di kota Madinah waktu itu 14 abad yang silam, bayangkan. Sudah membuat namanya perjanjian, namanya Piagam Madinah yang diakui sebagai the first written constitution in the world sebelum Bill of Rights dan sebelum Magna Carta dicetuskan. Supaya apa? Masyarakat non-muslim juga terlindungi dengan Piagam Madinah itu. Nah kita sebagai tadi partai yang nasionalis religius, ya harusnya itu dia ya.
mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dunia ini dengan penuh egaliter tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, bahkan keyakinan. Itu sudah terjadi. Silakan nanti di Google ya, Piagam Madinah pasal 16 ayat 1 dan 2. Itu memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Itulah yang sekarang digubur-guburkan oleh negara itu. Moderasi beragama dan toleransi beragama. Islam tidak pernah memusuhi dalam sejarahnya, tidak. Kalau pernah ada trauma sejarah, dia karena itu gesekan politik, sosial, ekonomi biasa. Ya. Orang Kristiani juga punya trauma sejarah dalam perang salib dan perang sabil. Sama. Kalau kita mau berinteraksi, ya itu resikonya. Maka gesekan-gesekan di dalam politik, dalam persaingan ekonomi itu biasa. Ning yang nggak boleh itu adalah kecurangan. Kecurangan. Harus kejujuran. Meskipun yatim piatu, tapi kalau hatinya mulia, dia jujur. Insya Allah, surganya paling atas. Setuju deh? Karena Nabi itu menjamin, ana wa qabil yatimi fil jannati hakada. Saya dan penyandang yatim piatu di surga itu jaraknya seperti 2 jari ini, masya Allah. Ini jangan main-main dengan yatim piatu. Ya, ayatnya banyak. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan pernah sekali-kali menghardik anak yatim. Nah, bangsa saya itu bahasa saya mualati. Wis ra duwe pak, ra duwe mbok, mungkin harta juga tidak seberapa yang ditinggalkan, kok dihardik. Itu sakitnya sampai lama. Saya sendiri punya ponakan yatim piatu. Itu targetnya S1 harus selesai, kakak-kakaknya harus tanggung jawab. Ini insya Allah negara akan menjadi kuat. Sebab apa masa depan ini sama, hanya nasibnya saja yang berbeda. Kenapa berbeda? Tidak ada orang yang cita-citanya sesuatu yatim piatu saja, tidak ada. Ya, bahkan yang sepuh-sepuhin aja mungkin masih punya orang tua. Maka kalau masih punya orang tua, hendaknya ya di birrul walidain, dipol-pol ke, diinget-inget. Jangan sampai bosan, karena itulah jimat kita. Yang tak punya orang tua yang kita doakan, yang masih ya kita itu pahalanya masya Allah luar biasa. Karena apa? Tegaknya negara itu menurut Al-Baqi ada 4 syaratnya. Insya Allah penjagaan sabar menerima. Apa? Adlul umaro. Ya, keadilan para pemimpin negara. Kalau pemimpin sudah tidak punya keadilan, justice is no. Waduh, rusak. Ya, kalau syarat pertama pemimpin sudah nggak adil, ini alamat Allah akan mencabut nikmat yang ada di Indonesia ini. Karena malaikat itu sudah melakukan transaksi besar-besaran dengan Rasulullah ketika nanti Rasulullah meninggal. Salah satunya adalah nikmat itu dicabut pelan-pelan. Buktinya apa? Buktinya banyak. Ya, mestinya kita ini negara yang disegani. Orang yang tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak seperti kita, mestinya hormat sama kita ini punya segalanya. Katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, udang dan batu, apa itu, air dan jala menghidupimu. Nah, itu malah keren terus. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang hilang di tubuh kita. Mungkinkah adil ulama atau mungkin ilmu ulama? Lah, ilmunya ulama. Sama ini zaman yang ilmunya ulama sudah mulai tidak dipakai. Sengaris ilmunya TikTok. Ilmunya TikTok dan hello. Ya tadi ya. Itu malah payu, itu sekarang sarser itu malah mengena. Coba kalau dakwah kita seperti itu, insya Allah bagus. Kita punya ustadz banyak sekali, masya Allah. Siapa itu namanya Gus Pak, siapa itu Was, ada lagi Adi Hidayat, ada lagi Yusuf Muhammad Yusuf aja, kemudian ada siapa lagi Ustadz Basya Lama. Sekarang itu yang sewu ulama itu hampir-hampir pandangannya dibentur-benturkan. Ini yang saya terasa. Dibenturkan apa? Masalah furu'iyah. Padahal di dalam agama yang namanya ilmu cabang-cabang itu tidak perlu dibentur-benturkan. Ini harus adil.
insya Allah kalau DPD Golkar ini bisa melakukan adil, ya, adil itu apa namanya, umaroh, ini insya Allah nanti negara itu akan menjadi jaya. Kemudian yang kedua, ilmu ulama tadi. Ilmunya ulama itu harus dipakai, karena untuk menjadikan satu ulama itu berdarah-darah. Jadi santri nggak cukup 6 tahun. Kalau saya memang nggak ulama, saya nyantrinya cuma 6 tahun. 6 tahun terus mengabdi di UIN sampai hari ini masih ada. Apa artinya? Insya Allah kalau ulama itu benar, ilmunya akan membawa manfaat. Jadi situ kemaslahatan itu. Itulah yang disebut ilmu hikmah. Kita tahu bahwa Luqman Hakim itu ilmunya nggak seberapa. Dia dilantik mau ditawari jadi nabi aja nggak mau, pilih jadi orang yang arif bijaksana, the wisdom man. Dalam surat Luqman itu, apa nasihatnya? Kamu jangan syirik, kamu jangan sombong, kamu menegakkan ibadah, kamu berbuat baik kepada orang tua. Apa itu kok? Itu bisa mengantarkan masuk surga. Saya nggak tanpa kuliah. Ya. Nah, kuliah sekarang ini yang jauh, apalagi masa pandemi, masa percobaan ini kalau tidak tahan uji banyak yang drop out. Tapi alhamdulillah UIN kita di Yogyakarta Pak Bandung sekarang ini sudah mengalahkan UIN Malang dan UIN Jakarta, apalagi UIN Bandung dan Wali Songo. Tingkat animo orang kuliah di Yogyakarta khususnya dulu itu tertinggi. Alhamdulillah. Itu artinya Yogyakarta masih diperhitungkan sebagai betul-betul kota pendidikan. Nah, kota pendidikan itu isinya juga kita ini kan insya Allah juga berkat dari didikan Yogyakarta. Ya. Karena apa? Ilmu ulama kita pakai. Yang ketiga, syaratnya syukur aulia, kedermawanan orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan ini menjadi syarat kita. Adil, ilmunya ada, ning nek ra duwe bondo, nggak punya harta juga berat. Ini betul. Pramila orang kaya itu juga penting kita dekati. Jakarta kita dekati. Ya, alhamdulillah saya di kampung itu dulu masjid namanya dulu Pak. Waduh angel kan ke masjid susah, apalagi diceramai macam-macam. Alhamdulillah sekarang masjidnya sudah baik, ngajinya kan harus rutin, simbah-simbah semangat ngaji Pak. Alhamdulillah takjil tiap hari 300 pek. Ya jelas Gusti Allah itu sing sugih, yang kamu punya tekad niat yang baik, insya Allah Gusti Allah yang nyukupi. Ya, kita ini kadang-kadang terlalu banyak imajinasi, banyak deskripsi, banyak amen-amen, ini kadang-kadang ngatur. No action talk only. Gagasannya tirik-tirik kata orang Jawa. Banyak sekali, tapi satu pun kadang-kadang merasa nah ini yang kadang-kadang tidak pas. Karena itulah orang yang salah satu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tulul amal. Panjang cita-cita tetapi apa? Actionnya tuh lebih baik kita ini mikirnya yang sederhana tetapi fungsional, pragmatis, manfaat ini wadinya wala. Itu spiritualitas. Yang keempat adalah ini. Doaul fuqara, doanya orang fakir. Jadi orang fakir itu salah satu komponen tegaknya negara. Maka kita nggak boleh menistakan orang fakir, menghinakan orang fakir. Masa alhamdulillah mendalik. Fakir dalam pengertian harta, tapi kadang-kadang hatinya kaya. Karena hakikatnya kefakiran itu adalah kefakiran hati. Sebab kalau orang bisa fakir hatinya, insya Allah menikmati harta itu nggak nyaman, nggak nyaman, nggak enak. Ya mudah-mudahan masih lama. Posisi anak yatim, anak-anakku yang saya muliakan, biarlah saya. Itu akan jadi orang yang berguna. Ya. Kalau bisa menjaga marwah dan akhlakul karimah. Amin. Dilengkapi dengan ilmu. Jangan pernah ingkar, tidak berbakti kepada para pengasuh, para ustaz. Insya Allah, Gusti Allah nanti menempatkan jauh lebih mulia daripada orang-orang kaya. Allahumma amin. Hari ini insya Allah didoakan Lailatul Qadar. Kenapa? Dalam Al-Quran itu dibela habis-habisan. Yatim piatu itu dalam Al-Quran dibela oleh Al-Quran. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar.
tegas sekali di dalam surat An-Nisa itu. Orang-orang yang makan harta anak yatim, ya, itu termasuk kezaliman. Jadi kalau anak-anak ini, kalau perlu didata, Pak Herwin, ini punya apa? Jangan-jangan punya sapi 10. Kadang-kadang punya kendaraan, punya sawah. Ini kalau nggak diselamatkan, masa depan anak-anak bisa terancam. Karena ada batasnya. Kekayaan itu ada batasnya. Padahal biaya hidup sekarang semakin tinggi. Ini dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memakan harta benda anak yatim itu di dalam perutnya. Wah, alhamdulillah. Saya harus ucapkan menjadi api neraka yang utara. Jangan sampai orang-orang di sekitar anak-anak ini membuat orang lain. Tapi kalau punya kemudian dikelola secara profesional, kemudian bisa grow, bisa dikembangkan untuk masa depan, nah itu yang bagus. Insya Allah kalau DPD ini nanti mencanangkan mendata harta benda anak yatim kemudian dikembangkan dan bertanggung jawab, artinya masa depan mereka itu menjadi amal soleh dan luar biasa. Insya Allah. Kemudian satu lagi dibela oleh Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Janganlah pernah mendekati harta anak yatim yang lemah sekarang ini kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Boleh wonten ingkang kagungan yatim piatu. Jangan pernah ingin ada rasa ingin menguasai bahkan mengambil haknya yatim. Masya Allah, itu menghilangkan keberkahan. Dari sudut pandang agama, kalau mau dikembangkan boleh dengan jaminan bahwa hartanya itu nanti sekarang 1 juta, besok sudah 2 juta. Bukan untuk dibungakan, tapi dikelola dengan baik, diberdayakan secara ekonomi, dan itu melalui proses ekonomi yang sehat. Nah, insya Allah di akhir Ramadan ini, saya antum semuanya sebagai orang yang mendapatkan amanat untuk mengemban tugas negara ini bukan semakin ringan. Ya, tantangan masa depan ini tantangan bukan sekedar tantangan ekonomi, tapi juga tantangan disruption. Tadi saya katakan kepada Dokter, disruption itu orang menyuarakan yang tidak benar, diulang-ulang terus, kemudian dikasih teori, dikasih saksi, dikasih testimoni, seolah-olah menjadi benar, lalu itu menjadi kebenaran. Ini paling bahaya. Sebab agama apapun yang namanya kebaikan tetap kebaikan, kebenaran tetap kebenaran. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah awal dari kebaikan kita. Karena apa? Jangan sampai kita ini, alhamdulillah ya, kita bertekad hari ini adalah hari komitmen kita untuk menegakkan benak bangsa, keadilan ekonomi, keadilan informasi, keadilan pendidikan, keadilan agama. Yang kedua, komitmen bareng untuk memajukan orang-orang lemah. Yang ketiga adalah tentu ingin membesarkan atau membangkitkan lagi semangat kekaryaan ini di tengah-tengah masyarakat supaya diperhitungkan sebagai ya nominator lah, paling tidak nominator pemilu yang akan datang. Tapi ini bukan kata-katanya dengan pemilu, tapi paling tidak ingin mengembalikan jati diri kekaryaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi obsesi kita senantiasa Allah mengabulkan kita dengan sholawat yang banyak, dengan kebersamaan, dengan saling membantu. Insya Allah cita-cita yang luhur itu akan bisa kita raih bersama Allah. Amin. Kita tutup doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Allah malaikat hari ini mengelilingi kita untuk mengambil doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'anil azim wa bi nuril Qur'anil majid bi nuril Islam wa bi nuril din al-hanifiyah as-samha bi nuril risalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma anzilna munjalan mubarakah ya Allah, munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir umurana ya Allah, anta yassir ala kulli syai'in bi qudratika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kafa billahi syahida, kafa billahi waliya, kafa billahi nasira, kafa billahi alima, kafa billahi sami'a, kafa billahi hasiba, kafa billahi raqiba. Bijuli karubika ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah yaghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al hadha baladan amina ya Allah. Allahumma ij'al hadha baladan amina ya Allah. Maghfura ya Allah, kalimat thayyibah ya Allah, ditayyibkan ya Allah, dirizqan thayyibah ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.